mungkin masalah kesempatan. Masalah kesempatan anak-anak saya ada lebih ada kesempatan dengan ada saya hari ini. Jadi saya cerita mungkin di S3 ini. Saya mulai itu di 2022. Setahun setelah sebelum Bapak selesai. Itu dulu. Saya awalnya ke Unimed saja lah. Tapi Unimed sepertinya nggak bisa nggak bisa Zoom pada saat itu karena udah selesai COVID. Lalu saya coba juga di USU juga agak sulit karena COVID nggak bisa lagi melalui Zoom. Ya pada akhirnya saya tidak tahu kok bisa saya nyasar ke IKAT Jakarta. Awalnya saya pikir apa sih IKAT ini kayaknya nggak penting deh, karena nggak terlalu terkenal ya. Setelah saya pelajari, rupanya dia sudah akreditasi B dan alumni banyak juga alumninya yang memang ternama. Yang saya lihat itu Pak Disiplin Manau itu alumni itu, dan masih banyak juga orang-orang penting. Nah, Pak Yasuna di sana sebagai guru besar. Berarti saya berpikir berarti ini bukan kampus yang memang dipandang sebelah mata itu ya. Akhirnya saya mendaftar dan beberapa kali saya ke kampus setelah itu Zoom. Itu memang yang membuat agak sedikit terbantu. Nah, jadi kepada anak-anak kami ini semua saya bagi pengalaman. Di celah-celah semua kegiatan saya itu saya kuliah hari Jumat di jam 7 malam. Hari Senin, hari Kamis di jam 7 malam selalu itu kami Zoom. Ya, kami Zoom dan buat tugas yang suka membantu saya itu si Agung. Waktu itu si Agung lah yang membuat saya Nah, waktu itu malah sudah pernah di 2024 ya. Yang ikut saya di USU untuk Anggres 2. Si Agung pula yang ujian. Saya bilang tolong bantu dulu mama enggak. Ya, ada beberapa yang sudah ikut, hanya saya yang lulus di situ. Jadi setelah saya pikir-pikir, karena saya sudah mulai melupakan ikan ini, karena saya pikir saya nggak bisa ini. Gimana ini agak susah juga ini ya, menyelesaikan tugas, harus ada daftar hadir, dan semua juga dosen-dosennya bukan dosen-dosen yang asal-asalan. Karena itu kan kita yang penting masuk kuliah lah, daftar hadir lah. Ini mereka selalu gimana, jangan tidur. Mau teman-teman mahasiswa, kenapa kursinya kosong? Ya selalu. Kalau kadang-kadang saya buka nanti tuh di jalan, misalnya di mobil. Mohon maaf ya Pak Dokter, Pak dosen, saya lagi di mobil di perjalanan. Nggak apa-apa, yang penting jangan sampai dimatikan loh. Jangan sampai itu nggak ikut kegiatan. Nah, jadi pada saat itu saya perjalanannya semua saya ujian proposal itu di September ya Bu. September. Saya ditantang. Bisa nggak Ibu kejar ujian di Februari? Saya bilang bagaimana? Ya ampun seperti apa ini ya? Akhirnya nggak tahu lah bagaimana. Saya melewatinya saja. Saya buat penelitian. Saya memang sudah memulai menjejaki di 2023. Kebetulan juga kan mungkin karena jurusan saya Pak Pendeta. Kebetulan juga judul saya itu manajemen perkembangan manusia, ya perkembangan manusia, bidang karir bimbingan konseling tingkat SMP di Kabupaten Selatan. Jadi saya rasa itu juga yang sangat membantu saya. Akhirnya ya dengan posisi saya sebagai kepala dinas juga kan bisa saya pagi-pagi kepala sekolah. Saya wawancaranya isinya lah ini, karena ini SMP. Sama saya ini dulu buat seperti ini. Dan saya juga banyak mengambil daripada hasil karya almarhum Bapak Ahmad Citra, suami saya. Ya, akhirnya itulah juga yang banyak membantu, hanya beberapa yang memang harus saya rubah. Nah, yang menjadi tantangan saya mengejar ini untuk ujian ujian akhir ya, ujian akhir proposal ini, saya ditantang itu bulan 11, Bu, Ibu nanti ujian di Februari. Waduh ya, bagaimana ini aku? Akhirnya saya mengalir seperti air saja. Saya ada beberapa pembimbing promotor saya itu profesor, satu orang dan satu yang doktor.
kebetulan juga itu semua perempuan. Dan selalu mereka kalau misalnya saya bimbingan, saya minta saran, yang paling 1 minggu lah, paling lama mereka langsung membalas. Coba bayangkan kalau berbulan-bulan, berminggu-minggu mereka tidak bisa membalas kalau tidak ada koreksi-koreksi. Waduh, saya pikir juga, tapi akhirnya mungkin karena Tuhan izinkan. Itu di beberapa minggu terakhir ini saya disampaikan. Oh ya, di akhir bulan Januari disampaikan, Ibu bisa nggak Ibu kejar ujian 23 Februari? Bukan ya? 27 Januari. Aduh, bagaimana bisa saya kejar itu ya? Sementara belum selesai semua. Ya saya sampaikan, saya coba. Oke, saya coba lalu saya bilang bagaimana, mohon izin saya nggak bisa ikut ujian di tanggal 27 karena pada saat itu disampaikan alasan saya juga sih karena belum selesai. Saya bilang udah datang BPK Selatan, jadi mau saya diberi. Oke lah, Bu, boleh Ibu ujian nanti di Februari bulan 6. Tanggal 6 Februari tanggal 6. Akhirnya belum lagi harus ada plagiat. Plagiat itu nggak boleh 20%. Pertama kan saya kirim itu 38%, ya kan Bu ya. Setelah itu hanya berubah sekitar 38. 38. Terakhir sampai di 28. Berarti baru 10%. Saya harus kurangi lagi itu 8%. Terakhir 24, ya kan? Saya bilang, aduh saya sepertinya sudah mulai harus menyerah ini, saya nggak bisa lagi. Akhirnya dia bilang udah nggak apa-apa, coba dulu. Akhirnya saya berani saja berangkat di tanggal 4 itu belum selesai dengan sampai 20% itu. Akhirnya saya berangkat saja, tanggal 5 saya sampaikan sama pembimbing saya sebenarnya nggak bisa lagi saya kejar ini. Nggak apa-apa Bu, semangat. Itu saya datang di tanggal 5 Pak Pendeta. Akhirnya saya diberi keringanan. Nggak apa-apa Bu, mungkin nanti sebelum wisuda itu bisa mencapai 20%. Dia saya kejar. Pak calon dokter nih Pak Melvan ya yang membantu saya untuk jurnal. Ini saya kejar-kejar sampai malam, tolong dulu saya mau ujian tanggal 6 dan tanggal 7. Akhirnya Pak Melvan bisa membantu saya. Entah berapa hari lah itu ya, saya diberi batas harus sudah selesai ini di tanggal ini. Karena dia kesenangan saya, artinya saya tidak begitu tidak begitu bersemangat karena saya pikir saya nggak bisa ikuti di tanggal 6 ini. Yaitu semua perjalanan dan di ujian itu saya diuji ada 7 orang. Diuji profesor dan doktor, termasuk ketua pemilih itu Pak rektor. Rektor itu ketua penguji saya. Dan yang saya terganggu itu lagi baru diambil itu disertasi saya itu di jam 8 pagi. Sementara saya jam 8 itu ujian. Saya sampaikan Pak, saya tidak bisa ikuti di jam 8. Akhirnya saya dikasih di nomor 3. Jadi jam 8 itu baru saya terima disertasi saya, belum ditandatangani oleh promotor 1 dan promotor 2. Waduh, gimana lagi? Saya minta tolong Bu bagaimana? Udah nggak apa-apa Bu, biar dulu ujian nanti saya keluar. Keluarlah ibu dokter yang promotor saya yang kedua. Promotor yang pertama dia keluar, saya bilang Bu mohon izin, saya mau jalan dulu. Siapa kamu? Siapa kamu? Saya Nurhayati, Prof. Nggak pernah saya bimbing. Prof, sudah pernah loh Prof. Kapan? Ini loh Prof, kita cek. Ini kita telepon. Udah tua juga ibu ini, lebih tua dari ibu Ina Juang. Udah mungkin sekitar 80 tahun ini mungkin sudah agak pikun kan? Waduh jantung saya ya kan? Iya Prof, mana saya tunjukkan lah itu ini loh cek kita Prof. Lalu dia kan punya ini staff. Melalui ini loh Prof saya kirim melalui email Prof. Dan dia sudah beberapa kali telepon, dia sudah beberapa kali mungkin. Oh iya ya, bukan dari Medan ya, bukan Prof saya dari Tias. Ini nggak apa-apa, nanti saya akan keluar. Sudah, saya dipanggil nomor 3. Saya masuk di bawah lah itu Prof. Saya disertai saya sama profesor tadi. Gak kenal saya itu. Tuhan.
Saya tak berdiri loh di depan di mimbar, saya berdiri. Saya diam aja. Dia bilang rektor sama dia, udah nanti tanda tangan dulu. Nanti bagi aja, dia bilang sama yang membagi itu bagian dulu, dibagi sudah. Jantung saya udah mau copot. Ya Tuhan, bagaimana ini yang ke depan? Lalu, udah dipersilakan saya dengan salah satu dosen, penguji, silakan Bu paparkan. Sebentar, saya nggak kenal ibu itu. Udah, saya gimana? Udah, izin Prof. Jadi saya saya terganggu benar, tapi hati saya tetap kuat. Izin Prof, mungkin Prof salah orang. Tadi kita ketemu di luar, nama saya itu Nur Hayati dari Inggris. Oh iya, maaf, lanjutkan. Akhirnya itulah proses-proses semua yang sebenarnya mungkin kalau melihat ya, ada mana ibu taat, fadolita ya, atur, ya kan bisa aja ya kan. Kalau saya mungkin di depan saya di permaluan saya bisa keluar. Kalau misalnya tidak tahan dengan seperti itu, apa sih ibu ini udah ngomong kita di depan tadi masih sementara saya nggak kenal ibu, saya nggak pernah membimbing ibu. Nah itu semua proses yang saya lewati dan semua bisa berjalan dengan baik. Saya ujian di tanggal 6 itu dinyatakan itu pengumuman baru di tanggal 7. Jadi semua pada ada proses-prosesnya dan akhirnya saya sudah di tanggal 12. Semua bisa berjalan dengan baik.